Seusulnya aku nengok sekolahan di tempat Pak Bepayung. Jadi aku kepingin nengok ada sekolahan di hutan. Terus tahun 2019 aku ngusul ke balai minta bikinkan sekolahan di dalam untuk mengajar anak-anak. Itu usul asalnya. Ya manfaatnya anak belum bisa baca, dia udah bisa baca. Anak belum bisa berhitung, sekarang udah bisa berhitung. Itulah manfaat yang sekarang anak dapatkan itu. Semenjak ada sekolahan di Sakuselensil. Sekolah Rimbo Pintar Sungai Kuning ini saat ini kita memiliki 17 orang siswa dengan harapan nantinya bisa berlanjut ke sekolah formal. Sekolah Rimbo Pintar Sungai Kuning ini merupakan sekolah tingkat dengan PAUD atau TK. Guru-gurunya kita melibatkan dari masyarakat desa. Dan saat ini yang aktif kurang lebih 17 itu kalau di data tahun ajaran 2022-2023, tetapi tidak semuanya selalu hadir. Jadi tugas kita sebagai pendamping adalah menyampaikan kepada orang tua untuk mengajak anak-anaknya supaya mau bersekolah. Bila tidak ada anak-anak yang berkunjung ke sekolah, maka kita berserta guru berkunjung ke tempat tinggal mereka dan kita belajar di sekitar lingkungan tempat tinggal. Jadi kita sekolahnya adalah sekolah yang fleksibel, tidak murni kita belajar selalu di dalam lokal. Iya, jadi kalau punya tanaman harus diapain? Yang mana? Kuning sama oranye. Di dalam pendidikan sekolah Rimbo Pintar ini yang kita ajarkan adalah calistung, kemudian pendidikan karakter, dan yang ketiga kita mengajarkan adat istiadat suku anak dalam kepada anak-anak yang masih kecil. Harapannya ketika anak-anak ini udah siap, mereka bisa melanjutkan ke sekolah formal.
Pada tahun 2023 ini, kami dari Balai TNBD mencoba membuat program Junior Ranger dengan harapan dapat menjadi duta pelestarian sumber daya alam di kawasan TNBD dan teladan penerapan pola hidup sehat dan bersih bagi anak-anak suku anak dalam yang seusianya. Ini adalah bagian dari beberapa panca indera ya. Jadi bagian dari panca indera kita ini harus kita jaga. Mata harus kita jaga. Bagaimana cara kita menjaga? Nama saya Fenty Rahmawati, saya bekerja di PT Sari Aditya Loka. Saya ditugaskan sebagai koordinator CSR di bidang pendidikan. Saat ini saya berada di Sekolah Halom Putri Tija, yang mana sekolah ini didirikan pada tahun 2009, tanggal 9 Juni, di kelompok Pak Betaring. Pada saat itu, tumenggungnya adalah Bapak Tarip. Asal mula kenapa dinamakan Putri Tija diambil dari nama istri dari Bapak Tumenggung Tarip. Awal berdiri pada tahun 2009, jumlah siswa di Sekolah Putri Tija sekitar 18 anak. Nah, seiring berjalannya waktu, Sekolah Putri Tija juga menambah program keaksaraan fungsional bagi suku anak dalam yang mau belajar baca tulis hitung. Pada tahun 2018, ini siswa sudah mengalami peningkatan sebesar 69 orang yang sudah pernah belajar di sini. Pada tahun ini, di tahun 2023, jumlah anak di Sekolah Putri Tija sebesar 56 anak. Masing-masing ada jenjang PAUD, kemudian ada SD, SMP, dan SMK. Di sekolah PAUD sendiri saat ini berjumlah 24 anak, kemudian yang sudah mengikuti sekolah dasar di luar atau kita sebut dengan program kelas jauh berjumlah 28 anak, kemudian yang sekolah SMP ada 1 anak, dan di tingkat SMA ada 3 anak. Saat ini kita berada di salah satu sekolah binaan Taman Nasional Bukit 12 di Kabupaten Saralangun. Kita ketahui bersama bahwa mandat dari pembentukan Taman Nasional Bukit 12 adalah secara umum ada 2 garis besarnya. Satu memang untuk memberikan ruang hidup dan penghidupan bagi suku anak dalam, dan yang kedua pelindungan terhadap ekosistem flora fauna yang ada di Taman Nasional Bukit 12. Taman Nasional Bukit 12 seluas 54.780 hektar. Saat ini dihuni oleh lebih kurang 2.900 orang rimba atau suku anak dalam. Mereka mungkin ada sekitar 718 kepala keluarga. Dengan laju pertambahan penduduk kita hitung mungkin ada sekitar 2,7% per tahun. Dan saat ini kita lihat hampir 60-80% mereka belum menerima pendidikan yang layak, sebagaimana negara menjamin untuk anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam hal ini kami selaku pengelola Taman Nasional memiliki tanggung jawab yang cukup kuat juga, bagaimana anak-anak SAD ini juga mendapatkan pendidikan yang layak, seperti itu. Untuk itu kita saat ini ada sebanyak 7 sekolah rimba ya, yang menjadi binaan Taman Nasional Bukit 12. Ada di 3 kabupaten, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Saralangun. Seperti itu, ada 7 sekolah. Ada sekitar 215 anak-anak sekolah yang saat ini menjadi binaan kita. Walaupun beberapa orang nanti sudah ada yang sekolah tamat, dan ada juga beberapa orang yang nanti sekolah formil di luar. Nah, itu untuk yang sekolah formil, itu namanya kita namakan dengan mobile school ya. Jadi anak-anak itu setiap hari kita jemput ke dalam, ke orang tuanya, nanti kita antar ke sekolah resmi,
Nanti setelah pulang sekolah kita bawa lagi ke orang tuanya ke dalam hutan seperti itu. Kita memang ada sedikit masalah untuk anak-anak sekolah ini. Memang setiap hari jumlahnya tidak banyak, kadang-kadang berubah karena mereka memang ada kebiasaan dari suku anak dalam. Kalau mereka ada musibah, mereka melangun atau pergi ke satu tempat lain, dan biasanya orang tua bawa anak-anaknya seperti itu. Ini menjadi suatu masalah juga bagi kita. Nah, waktu itu kita memang ada keterbatasan ya dalam mengelola pendidikan oleh kami. Tapi kami saat ini sudah bekerja sama dengan satu perusahaan perkebunan ya, PT Sari Aditya Loka, yang juga ikut membantu kami dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alhamdulillah ini sudah berjalan 5 tahun, dan tahun ini kita akan perpanjangan lagi untuk kerjasamanya. Jadi kerjasama penguatan fungsi untuk pemberdayaan suku anak dalam itu. Dan mereka saat ini membantu 3 sekolah dan juga membantu untuk biaya guru-guru dan bantuan untuk buku-buku, baju, dan lain-lain sebagainya seperti itu. Dan kemarin sebenarnya anak-anak SAD juga banyak yang pintar-pintar sih. Ada juga yang kemarin Jupri yang sudah tamat sekolah menengah kehutanan kejuruan di Pekanbaru, dan saat ini sudah lulus, dan sementara kita tempatkan di kantor resort, dan kita upayakan nanti jika nanti memungkinkan, kalau ada lowongan untuk menjadi PNS, kita akan upayakan supaya saudara Jupri bisa diterima menjadi PNS di Taman Nasional Bukit 12. Mungkin dilihat anak-anak di dalam lagi belajar, itulah salah satu contoh sekolah rimba yang kita kembangkan di Taman Nasional Bukit 12 seperti itu. Memberikan atau udah melihat cara mencuci tangan. PT Sari Aditya Loka merupakan badan usaha yang lokasinya berdekatan dengan kawasan TNBD, Taman Nasional Bukit 12, sehingga memiliki keterkaitan dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, termasuk suku anak dalam. Sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional, maka PT Sari Aditya Loka aktif melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya suku anak dalam, di mana pendidikan menjadi salah satu fokus utamanya. Kiprah PT Sari Aditya Loka di bidang pendidikan untuk suku anak dalam telah dimulai sejak tahun 2009 dengan mendirikan sekolah Halom Putri Tijah, kemudian TK atau PAUD Nurul Ikhlas yang di wilayah air panas Desa Bukit Suban dan sekitarnya. Keterbatasan akses pendidikan bagi suku anak dalam yang berada di dalam kawasan serta kesamaan tujuan antara PT Sari Aditya Loka dengan Balai Taman Nasional Bukit 12 dalam memenuhi kebutuhan pendidikan mendorong adanya kerjasama kedua belah pihak sejak tahun 2018. Kerjasama ini memberikan dukungan operasional bagi penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sekolah suku anak dalam baik di wilayah Bukit Suban maupun Pematang Kabau. Bentuk dukungan yang diberikan antara lain tenaga pengajar, perlengkapan sekolah siswa, kegiatan peningkatan kapasitas guru, pemberian makanan tambahan atau PMT, dan wisma bagi siswa suku anak dalam, serta beasiswa 3 orang anak yang melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi. Pada tahun ini, PT Sari Aditya Loka juga mengikut sertakan 2 siswa dari suku anak dalam yang telah menamatkan SMA untuk mengikuti bimbingan belajar sebagai persiapan menuju pendaftaran Polwan di Jambi dan persiapan masuk perguruan tinggi. Melalui kerjasama bidang pendidikan ini, PT Sari Aditya Loka juga berperan
dalam pelestarian adat budaya suku anak dalam dengan dukungan pada kegiatan-kegiatan kesenian oleh siswa-siswi sekolah rimba. Dukungan terhadap pendidikan suku anak dalam akan terus diupayakan oleh PT Sari Aditya Loka dengan harapan dapat membuka wawasan suku anak dalam dan berdampak positif bagi kehidupannya di masa yang akan datang.